Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ningsih, Prodi Akuntansi, NPM 125241040. Di sini saya akan membacakan tugas pengauditan 1. Pertanyaan 1. Analisis ekosistem regulasi. Jelaskan peran, fungsi, dan yurisdiksi dari 3 pilar utama dalam ekosistem audit Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Gunakan contoh-contoh spesifik dari tindakan dan sanksi yang mereka ambil dalam kasus PT Garuda Indonesia untuk mengilustrasikan bagaimana mereka berinteraksi dengan berkoordinasi dalam menegakkan akuntabilitas. Jawab. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, padanan SEC di Indonesia. Peran dan fungsinya, OJK adalah lembaga negara independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk pasar modal. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Peran ini secara langsung sejajar dengan fungsi Securities and Exchange Commission di Amerika Serikat yang bertugas memastikan investor menerima informasi yang ada. Relevansi dengan kasus Garuda. OJK bertindak sebagai penyelidik utama terhadap PT Garuda Indonesia sebagai emiten. Fokus OJK adalah pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dasar modal terkait penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kepada publik. Peran dan fungsinya di bawah Kementerian Keuangan dan bertugas merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan, terutama akuntan publik dan kantor akuntan publik. P2PK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administrasi termasuk pembekuan dan pencabutan izin praktik. Fungsi ini merupakan analogi langsung dari Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB di Amerika Serikat yang didirikan oleh Sarbanes-Oxley Act untuk mengawasi auditor perusahaan publik. Relevansi dengan kasus Garuda. P2PK adalah lembaga yang menyelidiki dan pada akhirnya menjatuhkan sanksi kepada auditor AP Kastner Siruma Peat dan firma auditnya KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atas kegagalan profesional mereka dalam audit Garuda. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, padanan AICPA di Indonesia. Peran dan fungsinya yaitu IAPI adalah salah satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. IAPI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, menyediakan pendidikan profesional berkelanjutan, dan terpenting menyusun serta menerbitkan standar profesional akuntan publik atau SPAP. SPAP merupakan kodifikasi komprehensif dari berbagai standar, termasuk standar audit atau SA, standar pengendalian mutu SPM, dan kode etik profesi yang bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya. Peran ini mencerminkan fungsi American Institute of Certified Public Accountant dalam menetapkan standar audit untuk perusahaan non-publik dan kode etik profesi di Amerika Serikat. Adapun contoh saksi-saksi yang diambil dari kasus PT Garuda Indonesia sebagai berikut. Pihak PT Garuda Indonesia, Persero Tbk, UU Pasar Modal nomor 8/1995 PSAK 23,
badan yang menjatuhkan sanksi yaitu OJK BI dengan denda 100 juta dari OJK, 250 juta dari BI, perintah untuk menyajikan kembali laporan keuangan dan paparan publik. Dewan Direksi, Peraturan Bapepam 8.G.11 Tanggung Jawab Direksi OJK dengan denda perorangan masing-masing 100 juta. Direksi dan Komisaris, Peraturan OJK 29/2016 Laporan Tahunan OJK dengan denda kolektif 100 juta. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang kedua. Pelanggaran standar audit. Identifikasi dan jelaskan minimal 3 pelanggaran spesifik terhadap standar profesional akuntan publik yang dilakukan oleh auditor dalam kasus audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia 2018. Kaitan setiap pelanggaran dengan 3 kategori utama standar auditing yang berlaku untuk standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dan jelaskan mengapa tindakan atau ketiadaan tindakan auditor tersebut merupakan kegagalan profesional yang signifikan. Jawab. Pelanggaran standar umum yaitu 1. Kecermatan dan keseksama profesional. Standar ini menuntut auditor untuk memenuhi tugasnya dengan tekun dan hati-hati. Penerimaan auditor atas pengakuan pendapatan dari Mahata tanpa bukti dan telaah yang memadai merupakan bentuk kelalaian yang mendalam. Kegagalan untuk mempertanyakan secara kritis sebuah transaksi tunggal yang mampu mengubah kerugian masih menjadi laba adalah contoh klasik dari kegagalan dalam menerapkan kecermatan profesional. Yang kedua, independensi dalam sikap mental. Kegagalan auditor untuk menerapkan skeptisisme profesional dalam menghadapi transaksi yang sangat material dan tidak biasa ini menimbulkan pertanyaan serius tentang objektivitasnya. Auditor tampaknya menerima begitu saja asersi manajemen, sebuah kegagalan krisis yang seharusnya tidak terjadi. Nah, berikutnya, pelanggaran standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, perencanaan yang memadai dan penilaian risiko. Kontrak Mahata adalah transaksi baru, non-rutin, dan luar biasa material. Seharusnya, transaksi ini diidentifikasikan sejak tahap perencanaan sebagai era dengan risiko tertinggi dalam seluruh audit. Kegagalannya merupakan pelanggaran langsung terhadap SA 315, seperti yang kemudian dikutip oleh regulator dalam temuannya. Nah, selanjutnya, pelanggaran standar pelaporan. Yang pertama, kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PSAK. Standar pelaporan pertama mengharuskan auditor untuk menyatakan dalam laporannya apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK. Pertanyaan yang ketiga, kegagalan sistematik versus individual. Sanksi dari P2PK tidak hanya menargetkan AP Kasner Silmapea secara individu, tetapi juga KAP Tanubrata et al. sebagai sebuah firma. Analisislah mengapa kegagalan audit ini dianggap sebagai masalah sistematik di tingkat firma, bukan hanya kesalahan individu. Jelaskan konsep sistem pengendalian mutu SPM1 dan bagaimana elemen-elemennya, seperti konsultasi, pelaksanaan perikatan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Seharusnya dapat mencegah kegagalan audit ini terjadi. Jawab. Kegagalan audit dalam kasus Garuda Indonesia dianggap sebagai kegagalan sistematik di tingkat firma, bukan hanya kegagalan individu, karena temuan P2PK menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bersumber dari kelemahan dalam sistem pengendalian mutu SPM1.
yang seharusnya mengatur seluruh proses audit di tingkat firma, bukan hanya tindakan satu auditor. Sanksi tidak hanya diberikan kepada Kasner Siruma PA secara pribadi, tetapi juga kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan BDO Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan tersebut tidak terjadi karena kelalaian individu, melainkan karena firma audit gagal menjalankan sistem pengendalian mutu secara menyeluruh. P2PK menemukan bahwa KAP tersebut tidak menetapkan SPM1 secara optimal, terutama dalam elemen-elemen penting seperti konsultasi untuk isu-isu kompleks dan kontroversial tidak dilakukan secara memadai. Pelaksanaan perikatan tidak sesuai standar karena tidak ada prosedur review atau supervisi yang memadai terhadap kerjaan audit. Dan tanggung jawab kepemimpinan di firma tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak ada budaya kepatuhan dan skeptisisme profesional yang kuat. Akibatnya, proses pengawasan internal firma gagal mendeteksi kesalahan sejak dini dan tidak mampu mencegah terbitnya laporan audit yang keliru. KAP Tanubrata gagal menerapkan sebuah prosedur tersebut. Kasus Garuda menunjukkan bahwa pengendalian mutu internal di firma audit lemah dan akibatnya kegagalan individu tidak dapat dicegah oleh sistem organisasi. Karena itu, kegagalan ini digolongkan sebagai kegagalan sistemik, bukan hanya kesalahan individu. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Peran tata kelola perusahaan. Skandal ini pertama kali terungkap bukan oleh regulator, melainkan oleh penolakan 2 orang komisaris untuk menandatangani laporan keuangan. Diskusikan pentingnya peran Dewan Komisaris ini yang independen dan komite audit sebagai bagian dari ekosistem akuntabilitas. Bagaimana tindakan mereka dalam kasus ini? Menggarisbawahi bahwa integritas pelaporan keuangan adalah tanggung jawab bersama dan bukan semata-mata berada di puncak auditor eksternal. Jawab, konteks skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018, peran tata kelola perusahaan menjadi sorotan penting karena justru 2 komisaris independen yang pertama kali menolak menandatangani laporan keuangan, bukan auditor eksternal atau regulator. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa integritas pelaporan keuangan bukan hanya tanggung jawab auditor, tetapi merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh ekosistem akuntabilitas, termasuk Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dalam kasus Garuda, penolakan 2 komisaris untuk menandatangani laporan keuangan menjadi bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan yang independen dan profesional. Tindakan ini mengindikasikan adanya skeptisisme profesional di tingkat tata kelola perusahaan ketika mereka tidak menerima begitu saja hasil laporan yang disajikan oleh manajemen. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.